Nah, teman-teman bisa lihat di bagian paling atas ada setoran ya, setoran sebesar 15 USDT yang baru aja kita kirimkan dari MEXC tadi. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kirim koin dari MEXC ke toko kripto ya guys ya. Nah, jadi tujuan dari video ini adalah buat teman-teman yang saat ini itu sudah trading ya di MEXC, kemudian udah menggunakan fitur copy tradingnya ya, udah menggunakan fitur earn-nya ya dan sebagainya, dan kalian pengen coba withdraw nih ya uang kalian. Ya kemungkinan kalian misalnya bingung gitu ya, cara withdrawnya ini gimana. Nah, di sini saya pengen kasih opsi ya guys ya. Jadi teman-teman itu bisa mengirimkan ya koin yang kalian miliki di akun MEXC kalian itu ke exchanger lokal ya. Salah satunya itu adalah toko kripto guys. Oke. Nah, cara kirimnya gimana bang? Nah, cara kirimnya ya di sini sebelum kita praktek saya pengen liatin terlebih dahulu saldo saya di MEXC ya. Jadi saya sudah berada di akun MEXC saya ya guys ya. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya, teman-teman bisa klik di bagian menu spot. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, ini merupakan saldo saya ya guys ya. Saya punya total 122,8 USDT dan itu terdiri dari beberapa aset ya. Saya punya aset USDT ada 110, saya punya Bitcoin ya ada sekitar 0,000006 Bitcoin. Dan juga ada Doge ya sebanyak 25 koin. Nah, ini merupakan aset-aset yang saya miliki ya. Nah, kemudian kita akan coba lihat dulu di aset toko kripto saya. Berapa sih ya aset yang saya miliki di toko kripto? Nah, ini total asetnya ya. Jadi total asetnya kalau dirupiahkan itu sekitar 8.811.000 rupiah. Dan untuk lebih detailnya kita bisa klik di bagian menu dompet. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan aset yang saya miliki. Saya punya aset di Bitcoin ya, di koin TKO, di Doge, di XRP, di USDT juga ada, di PP ya, di Shiba dan sebagainya. Nah, selanjutnya ya kita tinggal tentukan aja kita itu pengen kirimkan koinnya itu berupa koin apa ya. Kita bisa kembali lagi ke MEXC. Nah, di sini kan saya punya 3 koin ya. Ada USDT, BTC, Doge ya. Nah, saya pengen tentukan dulu nih ya, kira-kira dari ketiga koin ini saya pengen kirimkan koin apa ya. Contoh misal saya akan coba kirimkan koin USDT ya. Oke. Nah, saya akan coba langsung klik aja koin USDT-nya. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, selanjutnya ya, untuk mengirimkan koin ini ke toko kripto, kita tinggal klik aja di bagian menu tarik. Nah, selanjutnya akan terbuka dua mode ini. Kita pilih yang penarikan on-chain. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini ya, kita bisa memilih terlebih dahulu jaringan apa yang ingin kita gunakan untuk penarikannya ini. Nah, di sini kita klik aja jaringan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada banyak sekali pilihan jaringan yang bisa kita gunakan. Dan kalau saya pribadi, biasanya saya itu paling sering menggunakan dua jaringan ya. Yang pertama yaitu yang BSC ini, BEP20, yang kedua yaitu TRC20 ya. Kadang-kadang saya juga menggunakan jaringan Polygon ya. Nah, yang ini ya, Matic Polygon. Nah, jadi itu merupakan 3 jaringan yang paling saya sering gunakan ya untuk transfer koin dari satu exchanger ke exchanger lain. Nah, di sini ya kita juga harus menentukan terlebih dahulu ya, ataupun menyesuaikan lah ya. Kita harus samakan jaringannya. Nah, jaringan yang ada di MEXC itu adalah ini nih ya, ada beberapa jaringan. Nah, kita bisa langsung buka lagi aplikasi toko kriptonya. Nah, kita harus mencari jaringan yang sama ya. Nah, tadi kan kita mau mengirimkan koin USDT. Nah, otomatis di sini kita harus mengambil alamat wallet USDT-nya. Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian tombol pencarian ini ya. Kemudian kita ketikkan USDT ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal klik yang USDT-nya ya. Di sini saya punya 28 koin USDT. Nah, selanjutnya ya kalau udah kita pilih yang setoran ya.
Nah, kemudian akan terbuka beberapa pilihan jaringan juga ya. Jadi untuk pilihan jaringannya ini hampir sama ya guys ya. Di toko kripto ini ada banyak sekali pilihan jaringan. Nah, di sini ada favorit kita ya, ada BEP20, kemudian untuk Polygon juga ada, dan untuk Tron juga ada nih, TRC20. Nah, jadi kalau memang ada jaringan yang sama seperti ini enak guys ya. Kita bisa memiliki banyak opsi gitu ya guys ya. Nah, di sini saya akan gunakan jaringan BEP20 aja ya. Kita pilih yang BNB Smart Chain BEP20. Kemudian kita klik confirm. Nah, maka akan langsung terbuka alamat USDT-nya menggunakan jaringan BNB Smart Chain BEP20. Nah, ini tinggal kita salin aja. Kalau udah, kita bisa kembali ke aplikasi MEXC-nya. Nah, setelah itu kita samakan jaringan yang kita pilih ya. Tadi kita di toko kripto pilih yang BSC BEP20. Nah, di sini kita juga harus memilih jaringan yang BSC BEP20 ini. Oke, kita klik. Nah, maka udah terbuka jaringannya. Nah, selanjutnya kita tinggal paste jaringan yang tadi di bagian alamat penarikan ya, di sini ya guys ya. Nah, oke, udah kita paste. Nah, selanjutnya di bagian kuantitas penarikan kita bisa mengatur berapa nominal yang ingin kita kirimkan ya. Jadi di sini kan kita punya 110 USDT. Di sini kita bisa coba misalnya kirimkan sekitar 15 ya. Karena kalau kita scroll ke bawah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di bagian notifikasi penarikan nomor satunya, jumlah penarikan tunggal minimum adalah 10 USDT ya. Jumlah penarikan maksimumnya adalah 20 juta USDT. Nah, jadi teman-teman jelas ya di sini ya. Kalau kalian pengen kirim di bawah 10 USDT itu belum bisa ya, karena minimumnya adalah 10. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat di bagian paling bawah ya, di sini juga ada biaya jaringan ya. Biaya jaringannya ini masih 0 ya guys ya. Jadi ini otomatis cukup murah ya guys ya. Karena kan kalau misalnya kita menggunakan exchanger lain ya, minimal banget itu kalau kita pakai BEP20 ini itu minimal banget biaya jaringannya adalah 0,5 USDT ya. Atau ada juga yang 0,3 atau ada yang 1 USDT ya, ada yang 3 USDT juga, tergantung exchanger ya guys ya. Nah, tapi karena kita kirimkan dari MEXC, nah itu biaya jaringannya itu 0 guys ya. Lumayan ya guys ya. Nah, kalau udah kita isi semua kolom-kolom ini, nah kita tinggal klik aja konfirmasi. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Kita bisa langsung lanjut ya, konfirmasi penarikan. Nah, kemudian kita tinggal klik dapatkan kode di bagian email ya, lalu kita klik dapatkan kode di bagian SMS. Kemudian kita tinggal masukin kode OTP ke email, ke kolom email dan kolom SMS ini. Oke, saya masukin dulu ya. Nah, udah saya masukkan ya kode OTP-nya di kedua kolom ini. Nah, kalau udah kita tinggal klik konfirmasi. Nah, oke, maka permintaan penarikan telah dikirim ya, dan untuk penarikannya saat ini sedang diproses ya guys ya. Dan biasanya kalau kita menggunakan jaringan BEP20 ini itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 menit guys. Nah, jadi kita sekarang tinggal tunggu aja nih ya, saldonya ini nanti masuk ke akun toko kripto kita. Nah, setelah menunggu kurang lebih 1 menit ya guys ya, di sini teman-teman bisa melihat ya, untuk detail penarikan kita saat ini itu statusnya udah berubah menjadi selesai. Nah, kalau udah selesai seperti ini, biasanya ya saldonya itu udah masuk ke akun toko kripto kita guys. Nah, oke, coba kita langsung lihat aja. Nah, begitu kita lihat ya, teman-teman bisa lihat di sini untuk saldo USDT di akun toko kripto kita itu udah langsung bertambah ya guys ya. Tadinya itu adalah 28 USDT kalau nggak salah saya, sekarang sudah menjadi 43 USDT. Ya, jadi saldonya itu udah masuk. Dan ini juga bisa langsung kita cek di bagian menu riwayat ini ya, riwayat yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian paling atas ada setoran ya, setoran sebesar 15 USDT yang baru aja kita kirimkan dari MEXC tadi ya, tanpa potongan ya guys ya. Nominalnya itu utuh 15 USDT. Oke, udah terjawab ya teman-teman bagaimana cara mengirimkan koin ya dari MEXC ke toko kripto, dan ini ya itu bisa teman-teman gunakan semua koin ya. Jadi kalau misalnya tadinya itu di akun MEXC kalian itu ada beberapa koin ya, ada Bitcoin, ada XRP, ada koin-koin lainnya. Nah, teman-teman bisa langsung juga nih ya, kirimkan Bitcoin kalian, kirimkan XRP kalian langsung ke exchanger lain ya. Yang penting apa? Yang penting di exchanger lain tersebut
koinnya ada juga ya, dan juga jaringannya harus sama. Ya, kalau jaringannya berbeda itu tidak bisa guys ya. Makanya kalau mengirimkan koin saya biasanya menggunakan USDT untuk apa? Ya, untuk meminimalisir perbedaan jaringan ini ya, karena biasanya kalau USDT itu ya jaringannya itu lumayan lengkap guys ya, dan juga biayanya itu rata-rata cenderung lebih murah ya daripada kalau kita kirim langsung koin lain. Oke, jelas ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini ya, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.